Shalom bagi kita semuanya, apa kabar? Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, Pendeta Haposan Sinambela, Sarjana Teologi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami beroleh pengertian dan pemahaman akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering di dalam kehidupan kita sehari-hari diberhadapkan dengan pergumulan atau permasalahan yang berat. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu pergumulan dalam keluarga, baik dalam pergumulan perekonomian, baik dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Sering pergumulan ini membuat kita stres, membuat kita kecewa, bahkan juga membuat kita putus asa. Semangat yang ada pada kita bisa mungkin hilang. Tapi firman Tuhan mau mengobati kita ketika kita dalam pergumulan. Itu firman Tuhan bagi kita hari ini di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya baca bagi kita hanya 2 ayat saja. Demikian firman Tuhan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Itu dikatakan di ayat 25, 26 dan ayat 27. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini ada seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita penyakit pendarahan. Bapak, Ibu, penyakit pendarahan ini adalah penyakit yang serius yang diderita oleh seorang perempuan ini. Dan ini membuatnya sangat terganggu dan ini merupakan satu pergumulan yang berat. Dia sudah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib. Kalau sekarang dikatakan ini dokter. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Bapak, Ibu, disinilah kalau kita melihat usaha dari seorang perempuan ini untuk sembuh, dia telah habiskan semua yang ada padanya untuk berobat, tetapi tidak ada faedahnya, tidak sembuh-sembuh. Ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, ketika ia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan ia menjamah jubahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ia menjamah jubahnya, dan pada saat itu pun pendarahannya berhenti dan ia sembuh. Nah, kalau kita melihat seorang penderita pendarahan ini selama 12 tahun mengalami kesembuhan, karena yang pertama dia datang kepada Tuhan. Ya. Ketika ia ingin datang kepada Tuhan, ini merupakan satu pergumulan yang berat, oleh karena ada banyak orang yang pada saat itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tapi dengan semangat dan kemauan ingin bertemu dengan Yesus, dia tahu bahwa dalam Yesus ada kekuatan, ada kuasa dan mukjizat. Dia datang kepadanya dan dia hanya menjamah jubahnya sehingga ia pulih. Nah, di tengah pergumulannya dia datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika Yesus tahu bahwa ada seorang yang menjamah jubahnya karena ada tenaga yang keluar, itulah kuasa daripada Allah. Dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kepada orang-orang, bahkan murid-muridnya berkata, banyak orang. Ya, masa kamu bertanya siapa yang menjamah jubahku? Tetapi seorang perempuan yang mengalami kesembuhan ini berkata, dia bersujud, tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengaku bahwa dialah yang menjamah jubahnya. Tetapi dengan pengakuan ini Yesus berkata, sembuhlah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah ia dari penyakitnya. Ayat 34. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pergumulan yang kedua kita belajar bahwa kita harus benar-benar sungguh beriman kepada Tuhan. Ada banyak saat ini kalau kita melihat ada masalah, penyakit, dan pergumulan yang berat, dia datang bukan kepada Tuhan, tetapi kepada
iblis, bahkan kepada dukun-dukun, bahkan kepada pengandalan diri, pengandalan orang lain, pengandalan yang apa ada pada kita. Tapi kalau kita melihat di sini berbeda, ya. Pertama, seorang pendarahan ini hanya mengandalkan dengan ada yang ada padanya, tapi itu pun tidak ada faedahnya. Maka Bapak Ibu, kita harus bersyukur kalau hari ini kita diberikan Tuhan kesehatan. Ya, karena kesehatan itu melebihi segala-galanya. Kalau kita sudah sakit, itu semua yang ada padanya semua yang ada pada kita bisa kita habiskan untuk kesehatan kita. Ya, bisa kita habiskan untuk mengobati penyakit kita. Mudah-mudahan bisa sembuh. Kalau tidak, bagaimana? Nah, kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu, seorang perempuan sudah menghabiskan semua yang ada padanya hanya untuk kesembuhan penyakitnya. Maka kalau kita saat ini masih merasa ada pergumulan, tapi masih Tuhan izinkan itu masalah yang berat, saya mau berkata bagi kita bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena mungkin melalui kelemahan kita itulah Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita. Maka kalau saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, ya, selama di dunia ini kita hidup, janganlah kita hanya untuk mengumpulkan untuk diri kita sendiri. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, kita lupa akan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Padahal kita tahu semua yang ada pada kita itu bersumber daripada Tuhan, tapi kita lupakan Tuhan. Jangan sampai kita kena penyakit baru kita ingat Tuhan. Ya, semua yang ada pada kita saat ini itu sementara adanya, tapi di surga kita hidup selama-lamanya. Maka jangan hanya kumpulkan harta di dunia ini saja, tapi kumpulkanlah harta di surga. Di dunia ini ngengak dan karat memakannya, tapi harta kita di surga itu tidak ada yang akan dapat merusakkannya. Harta itulah kehidupan kita yang sungguh, dengan hidup memuliakan Tuhan, dengan hidup mengasihi sesama, dengan hidup bersekutu dengan Tuhan, dengan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui persembahan kita. Itulah harta-harta kita di surga nanti. Maka segala apapun yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, jikalau kita mengutamakan firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di tengah pergumulan yang saat ini kita hadapi, itu virus COVID-19, mungkin membuat kita khawatir, cemas dan kecewa, bahkan mungkin membuat kita ketakutan. Tapi firman Tuhan memberikan satu pengharapan bagi kita untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak tahu umur kita sampai kapan, tapi kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, walaupun kita mati karena COVID, kita bersama dengan Tuhan. Ya, maka ini sangat penting Bapak Ibu. Apapun saat ini pergumulanmu, Matius 6 ayat 33 dikatakan, marilah, ya, semua yang letih lesu dan beban berat, ya, datanglah kepada Tuhan, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita semuanya Bapak Ibu yang punya pergumulan datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga mujizat yang dialami seorang perempuan yang pendarahan ini dapat kita lakukan, dapat kita terima, dapat kita rasakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih kami telah belajar firman-Mu. Ingatkan kami untuk senantiasa beriman dan percaya kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.